Shalom, puji Tuhan, saudaraku yang kukasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan kembali untuk kita berjumpa di ibadah Jumat Agung, yaitu 2 April 2021 ini. Saudaraku, percayalah, sekalipun situasi COVID-19 belum tenang, tapi Tuhan terus bersama dengan kita, kuasanya terus menyertai kita. Dan hari ini saya mau ngajak kita untuk membuka hati dan pikiran kita, untuk kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di hari yang istimewa ini, yaitu hari Jumat Agung, hari yang terbesar bagi seluruh umat manusia. Dan hari ini firman Tuhan akan berbicara pada kita tentang anugerah terbesar yang terambil dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Tetapi saya bacakan bagi kita sebagai ayat penekanan dalam ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus minum anggur asap itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku yang kukasihi dalam Kristus Yesus, inilah merupakan peristiwa yang terbesar di sepanjang zaman, di sepanjang peristiwa seluruh umat manusia. Dan hari ini kita percaya bahwa kematian Yesus itu adalah menandakan bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Saudaraku, ketika dosa membelenggu seluruh umat manusia, maka kematianlah yang menjadi akhir perjalanan hidupnya. Sekalipun manusia itu mencoba untuk menyelamatkan dirinya dengan cara berbuat baik, mungkin berbuat amal mungkin, tetapi semuanya itu sia-sia. Kalau saudara baca dalam ayat Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-7, firman Tuhan di sana menceritakan bahwa Adam dan Hawa itu ketika mereka sadar bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudaraku, ini adalah usaha Adam dan Hawa untuk menutupi segala kekurangan mereka, untuk menyelamatkan diri mereka. Tetapi apa yang terjadi? Sia-sia, saudaraku. Tidak ada jalan keluar bagi Adam dan Hawa selain daripada mereka harus menanggung akibat daripada dosa itu. Alkitab berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua umat manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab berkata, apalah artinya kita memperoleh seluruh harta kekayaan dunia ini jikalau kita kehilangan nyawa kita sendiri. Dalam Markus pasal 8 ayat 36 maksud saya. Oleh karena itu, apa yang menjadi jawaban bagi seluruh umat manusia? Apa yang menjadi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi oleh manusia itu? Tidak lain dan tidak bukan, saudaraku, hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Yesus yang mati di Kalvari, yang kita baca dari teks Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 itu. Yesus berkata, sudah selesai. Ini membuktikan, saudara, bahwa anugerah terbesar telah datang dan menghampiri seluruh umat manusia, supaya manusia itu terlepas dari belenggu dosa. Oleh karena itu, saudaraku, mengapa dikatakan anugerah terbesar ketika Yesus mati di Kalvari? Ada 3 alasannya. Yang pertama, saudaraku, Yesus yang telah mati di Kalvari bukan hanya sekedar manusia biasa. Dia bukan hanya sekedar nabi saja, tetapi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang di dalam namanya ada satu nama yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, hanya di dalam nama Yesus yang diberikan, yang dapat menyelamatkan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus Kristus, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang nama itulah yang dapat menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang kedua, saudaraku, mengapa dikatakan kematian Yesus Kristus adalah anugerah terbesar? Karena Yesus yang mati di Kalvari membebaskan dan memulihkan kita semua. Ketika kita penuh orang yang berlumpur dosa datang dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, menghapus segala dosa dan pelanggaran kita, maka Ia adalah setia dan mengampuni kita dan menguduskan kita, menyucikan kita dan memulihkan seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, ketika Yesus mati di Kalvari,
merupakan anugerah terbesar, karena Yesus yang mati di Kalvari adalah memberikan kita kepastian hidup. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 di sana dijelaskan bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat yang terbaik bagi kita, dan dia berkata, supaya di mana aku berada, engkau pun akan berada. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menerima anugerah terbesar itu, telah memperoleh kepastian hidup. Dan ketika engkau meninggalkan dunia ini, alamatmu sudah jelas di dalam Yesus Kristus, kehidupan yang kekal yang menjadi bagian kita. Firman Tuhan berkata, di mana aku berada, maka engkau akan berada di situ. Oleh karena itu, di akhir khotbah ini saya mengajak kita semua, jangan pernah mensia-siakan anugerah Tuhan yang telah kita terima, tapi biarlah kita terus menghidupi kasih karunia dari Tuhan dengan mengerjakan yang menjadi bagian kita dalam seluruh aspek hidup kita. Majulah terus dan melangkahlah terus di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua, khususnya jemaat Kairos of God, kita boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, yaitu anugerah terbesar dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.